Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali dengan Cinta Tarot di sini. Aku membuat readingan untuk zodiak Aquarius ya. Mohon maaf agak telat ya karena banyak kesibukan lain. Ini tentang keajaiban yang akan terjadi di hidupmu ya, Aquarius. Ini tidak ada batasan waktunya, jadi kapanpun nonton itu bisa ya. Dan buat kalian yang kepengen lebih spesifik ya, dibaca langsung ke energinya kalian bisa ambil personal reading dengan aku. Kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, kita langsung mulai aja untuk Aquarius. Keajaiban yang akan terjadi dalam hidupmu. Situation. Samuel was right thing. Thank you so much. Thank you so much. Aquarius. Keajaibannya. Seven of Wands, Ace of Swords, Four of Cups, dan juga ada Eight of Wands, The World. I don't know, apa sih yang sedang ingin kamu capai ya? Sedang kamu perjuangkan tuh apa gitu ya. Dan ini cukup membuat kamu terikat ya di situ, fokus banget juga di situ. Terikatnya nggak bagus ya, mungkin kamu terlalu besar keinginannya. Mungkin kamu perlu untuk melepaskan ya keinginan, lebih kepada ya udah lakuin aja apa. Fokus dengan apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan yang terbaik. Hasil dan kesuksesannya kamu pasrahin sama Tuhan. Karena kalau kamu kerja mikir hasil, takutnya kamu kecewa gitu loh. Kan gak selalu bisa kita dapetin sesuai dengan waktu yang kita mau ya. Kadang-kadang tuh bisa meleset waktunya gitu-gitu. Tapi kalau kita udah bisa lebih kepada memikirkan prosesnya, menjalani prosesnya dengan baik, untuk hasil kita akan, kalau belum dapat ya udah nggak apa-apa gitu loh. Itu seperti bonus aja gitu loh ya, seperti akibat aja dari kerja kerasnya kamu, akibat aja dari kefokusan kamu pada proses itu gitu loh ya. Dan sebenarnya ketika kamu bisa berpikir seperti itu, kamu sebenarnya pasrah sama Tuhan ya. Dan ketika kamu bisa pasrah, justru hal yang kamu inginkan sebenarnya bisa lebih cepat datang ke kamu gitu ya. Sebenarnya itu juga apa ya, sebenarnya konsepnya law of attraction ya, aku nggak pernah sebut sih hal itu, tapi sebenarnya di setiap videoku itu sebenarnya aku menjelaskan tentang bagaimana bisa kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan pikiran kamu, energi kamu, emosi kamu gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya intinya itu, cuma nggak pernah aku sebut aja law of attractionnya gitu. Dia juga aku suka nyebut manifester gitu kan sama gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi dengan kamu melakukan saja yang terbaik, justru kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan, sebenarnya lebih cepat datangnya gitu. Karena kamu tidak lagi terikat, tidak lagi menggenggam tangannya, energinya enak, smooth. Jadi hal baik tuh gampang masuk ke kamu. Kalau memang ternyata nih kadang-kadang misalnya ini ternyata bukan buat kamu gitu ya, sebenarnya akan diganti kok dengan yang lebih baik gitu ya. Jadi fokus. Cuman kadang-kadang kalau fokus, tapi kamu harus tahu dulu ya bahwa itu tepat gitu. Jadi apa yang kamu kerjakan itu tepat gitu loh ya. Kalau kamu merasa
tepat itu ya dari perasaanmu gitu loh. Kamu merasa ini bagus, yakin gitu, benar-benar nggak ada penolakan ya di dalam diri gitu loh. Karena kadang-kadang manusia itu juga suka nggak bisa ngebedain kalau ada penolakan sebenarnya dalam dirinya. Yang benar-benar seneng, nyaman, yakin itu ada beda rasanya. Jadi kayak nggak ada kekhawatiran gitu, kayak kamu seneng aja ngerjainnya ya. Dalam bekerja kamu seneng aja melakukannya, kayak nggak mikirin hasil gitu loh, karena kamu senang melakukannya. Nah itu sebenarnya yang bagus ya, kayak gitu. Terus aku lihat kalau memang ada sesuatu yang kamu inginkan, aku merasa kamu akan mendapatkannya ya. Ada kartu the world. Kamu punya kemampuannya, kamu serba bisa sih aku bilang ya. Kamu pasti bisa mewujudkannya dengan situasi apapun ya. Kemakmuran itu akan kamu dapatkan, kesuksesan itu akan kamu dapatkan. Ibaratnya posisi tinggi itu akan kamu dapetin nanti ini ya. Aku nggak tahu sih ya, karena ada sebagian dari kalian yang bakal hubungannya dengan luar kota atau luar negeri ya, kesuksesan itu ya. Sukses besar sih kalau the world ya, kayak kayak dunia di dalam genggamanmu gitu. Gitu loh, besar lah suksesnya ya. Tapi kembali lagi, kalau kamu masih terlalu terikat sama keinginan, kebanyakan pikiran, overthinking, pikir yang enggak, wah ini bakal berhasil enggak, gitu-gitu terus, it's gonna be long time to get here ya. Seperti itu. Jadi banyak banget yang kamu kerjain, bagus sih, kamu benar-benar pejuang ya, benar-benar kamu di situ benar-benar ingin mewujudkan apa yang kamu inginkan, dan aku merasa kamu akan mendapatkannya. Don't worry ya, tinggal waktunya aja gitu loh, lama apa cepet gitu kan. Aku seperti yang aku bilang, waktunya ya bisa saja cepet, bisa saja lambat. Kenapa? Karena tergantung dengan bagaimana kamu, cara berpikir kamu gitu loh. Kalau kamu bisa lepas, pasrah, sebenarnya bagus gitu loh. Kamu lakukan saja yang terbaik, kayak ngelakuin sesuatu tuh ya udah seneng gitu aja, nggak mikir ini harus gini harus gitu. Mungkin ini buat latihan kamu juga untuk bisa melepaskan ya gitu. Oke guys, aku ambil dari Fairy Tarot di sini ya. Prince of Winter, and then what is this? Queen of Spring. See, The Magician. The Magician tuh buat aku tuh kartunya seorang manifester ya. Dan sebenarnya dia tuh bisa banget mewujudkan apapun yang dia inginkan dengan pikirannya. Cuman kadang-kadang dia nggak bisa ngatur pikirannya. Itu kendalanya. Ya, overthinking gitu loh. Mikir yang enggak. Ntar kalau ini kayaknya nggak bakal berhasil di sini, pindah lagi. Kapan berhasilnya kok pindah terus? Ya kan? Nggak fokus namanya itu. Ditekunin gitu ya. Oke. Solusi untuk permasalahan kamu akan kamu dapatkan ya, dan kamu tuh butuh untuk berpikir cepat, membuat keputusan. Gimana sih caranya buat keputusan? Ya udah, pilih sesuatu yang menurut kamu nyaman di situ, kamu senang di situ. Ya kalau bikin keputusan kayak gitu, ikuti kata hati, jangan pikiran tuh suka tergantung sama indera ya. Selalu aku jelasin, tergantung sama mata, telinga, penciuman, mulut gitu, hidung ya.
Jadi kita tuh suka ngeliat orang lain, jadi kita tuh membuat keputusan berdasarkan orang lain, berdasarkan yang kita dengar, gitu-gitu ya. Jadi bukan berdasarkan dirimu. Makanya kadang-kadang bisa gagal karena sebenarnya yang tahu kesuksesanmu itu hanya dirimu sendiri, hanya jiwamu di dalam dirimu itu. Dan bagaimana mendengarkan jiwamu ngomong, ya dengarkan kata hatimu, dia berbicara di situ ya. Terus di sini aku ngelihat ini juga kesuksesanmu ini memang benar-benar bergantung sama itu tadi ya, cara pikirmu, emosimu, energimu, perasaanmu. Bagaimana sih biar saya bisa mewujudkannya? Lepaskan. Kayak ya seperti yang aku bilang, lakukan saja yang pekerjaan dengan melakukan yang terbaik, hasil dan kesuksesannya pasrahin sama Tuhan. Kayak kayak ikhtiar gitu ya, kita tetap usaha tapi hasilnya pasrahin sama Tuhan gitu ya. Dan percaya dengan dirimu, percaya dengan kemampuanmu. Ketika kamu gak banyak pikiran, berarti kamu hidup dengan sadar. Ketika kamu hidup dengan sadar, kamu mulai sebenarnya mengundang banyak orang yang akan membantu kamu mewujudkan keinginan kamu. Jadi mulai tuh, ketika keinginanmu akan terwujud ya, kamu tuh akan mengundang orang-orang yang akan mewujudkan hal itu gitu loh, dengan sendirinya. Karena kamu tidak lagi terkungkung ya dalam pikiran, dalam keinginan, dalam ekspektasi, dan dalam harapan. Even kamu misalnya punya harapannya soal cinta nih, sama aja, yang lain bisa ketutup semua ya, energi kamu menggenggam karena kamu akan fokus di cinta, karena itu yang bikin kamu kepikiran gitu. Soal cinta, soal karir, keuangan, lepaskan. Ini juga tentang law of attraction ya. Itu sih. Ini juga bisa jadi juga solusi ya buat kamu untuk kalau resonate ya Aquarius, kemungkinan akan jadi solusi buat kamu ya. Sebenarnya membuka aura juga bisa dengan cara seperti ini ya, dengan tahu apa sih yang membuat kamu terhambat dalam kehidupan ini ya. Ini keterikatan kamu terhadap keinginan, pikiran yang overthinking, suka gak percayaan dengan apa yang kamu lakukan, gak yakin dengan kemampuan kamu. Aku merasa ya, setiap orang kan punya kemampuan ya. Aku merasa ya itulah cara dia untuk bisa menghidupi dirinya gitu loh. Bisa pasti, gak mungkin gak bisa gitu. Cosmic order, ini hubungannya dengan law of attraction banget ya. The magician, manifestor ya, tuh kan dengan perasaan. Mulai pakai perasaan, makanya kan law of attraction tuh kayak gini loh. Kadang-kadang kalau kamu pengen mobil misalnya ya, kamu ngerasa dulu udah punya mobilnya gitu-gitu. Atau aku gak tahu sih, kalau aku tuh lebih kepada yakin ya. Misal aku pengen sesuatu gitu ya, tapi aku memang udah terbiasa untuk gak terikat terhadap sesuatu ya, terhadap orang, sesuatu apa situasi atau sesuatu barang gitu ya. Jadi aku tuh lebih memang tetap punya keinginan, tapi aku akan selalu berpikir bahwa ya kalau nggak dapet, kalau belum dapet, atau kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa gitu, ikhlas aja gitu. Tapi kadang aku tuh bisa yakin loh bahwa aku pasti dapet hal itu gitu. Dan itu keyakinan yang bukan berdasarkan ego ya, berdasarkan emang aku yakin gitu. Nggak bisa dipungkiri, kayak 100% aku yakin gitu, kayak 100% aku yakin gitu ya. Itu cara. Jadi untuk menjadi seorang manifestor gitu. Dan bila perlu kamu tulisin deh keinginan kamu di buku, tulisin aja semua kamu mau apa, habis itu udah tutup, selesai ya, udah biarin aja bukunya. Sebenarnya kamu akan mendapatkannya kadang-kadang ketika kamu udah lupa kok gitu ya. Itu sih untuk Aquarius, semoga bisa jadi pesan ya dan pencerahan juga buat kamu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ya. Bye guys.